Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hasyarul ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan tanya jawab tauhid untuk anak muslim yang kita ringkas dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan selainnya. Ya. Dari uraian 3 pondasi agama untuk anak-anak. Tapi kemarin kita sudah baca dari 5 rukun iman di pertemuan sebelumnya ya. Yang ke-6 belum kita terangkan karena waktunya sudah cukup. Baik. Kita ulas kembali sedikit dari ringkasan 5 rukun iman yang sudah kita bahas. Itu di soal yang ke-26 ya. Dari halaman 18. Ya, ketika dikatakan mahyarkanuhu, apa rukun-rukunnya? Maka dijawab di situ rukun-rukunnya adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yaitu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ya. Ini sudah diterangkan ya. Dalam iman kepada Allah ada 4 perkara. Itu mengimani akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala, akan adanya Allah. Dan yang kedua sudah diterangkan dari iman kepada Allah, yaitu mengimani akan rububiyahnya Allah. Ya. Allah yang dikatakan kita tetapkan dengan menetapkan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Atau dari rububiyah itu maknanya dia mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang ketiga dari iman kepada Allah, yaitu dia menetapkan uluhiyahnya Allah. Dia esahkan Allah dalam peribadahan. Dan yang keempat dari iman kepada Allah, dia menetapkan untuk Allah ada nama dan sifat. Ada nama dan sifat. Ya. Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quranul Karim dan sesuai dengan yang Nabi SAW namakan dan sifatkan Allah dalam hadis-hadisnya. Itu sudah diterangkannya 4 kandungan iman kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua iman kepada para malaikat, sudah diterangkan juga dari 4 kandungannya. Itu mengimani akan wujudnya malaikat itu, adanya malaikat. Kemudian yang kedua mengimani akan nama-nama malaikat yang ditahu. Yang tidak ditahu maka kita imani secara global. Kemudian yang ketiga kita mengimani akan sifat-sifat malaikat. Ada sifat ma'nawi, ada sifat hissi. Ini sudah diterangkan rinciannya ya. Kemudian yang keempat mengimani akan tugas-tugas mereka. Ya. Mengimani akan tugas-tugas para malaikat. Yang ditahu tugasnya kita imani secara rinci. Adapun yang tidak ditahu maka kita imani secara global.
Karena tiap-tiap malaikat ada tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga dari iman kepada kitab-kitab Allah yang sudah diterangkan, yaitu dia terkandung padanya 4 perkara juga. Nah, yang pertama kita mengimani akan kitab-kitab tersebut diturunkan dari Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengimani dari nama-nama kitab yang ditahu namanya kita imani. Ya. Secara rinci adapun yang tidak ditahu kita imani secara global. Kemudian yang ketiga sudah diterangkan juga dari iman kepada kitab. Kita mengimani akan yang ketiga itu dia benarkan dari khabar yang sahih dari kitab tersebut sepanjang belum dirubah atau diganti. Nah, adapun yang keempat dia beramal dengan kandungan dari kitab-kitab tersebut, ya, sepanjang itu belum dirubah atau diganti. Dan pokoknya kan sudah diterangkan ya, seorang muslim dan muslimah dia kembali kepada Al-Quranul Karim. Nah, kabar-kabar kitab-kitab terdahulu itu sudah ditakrir, sudah diterangkan dalam Al-Quranul Karim apa yang kita imani dan apa yang tidak diimani. Karena sudah diterangkan juga bahwasanya kitab-kitab selain Al-Quranul Karim itu sudah dirubah, ya, oleh pemeluknya ketika itu dari umat Yahudi atau Nasara. Kemudian yang keempat dari keimanan juga kita telah terangkan, yaitu iman kepada para rasul. Terkandung juga padanya ada 4 perkara. Mengimani, yang pertama dia mengimani bahwasanya risalah mereka benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengingkari satu orang rasul pun. Karena hukum mengingkari seorang rasul itu sama dengan mengingkari seluruh nabi dan rasul yang lainnya. Nah, ini sudah diterangkan ya. Kemudian yang kedua kita mengimani dari nama-nama nabi dan rasul itu, ya, yang ditahu namanya kita imani secara rinci dan yang tidak ditahu kita imani secara global. Kemudian yang ketiga sudah diterangkan dari iman kepada nabi dan rasul, yaitu kita benarkan dari kabar-kabar mereka. Dan sepanjang itu dari hal yang sahih yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat dari iman kepada Nabi dan Rasul, itu kita beramal dengan syariat Rasul yang diutus kepada kita secara khusus. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sudah diterangkan beliau adalah penutup para Nabi dan Rasul. Dan seorang tidak beriman kepada Allah ketika dia tidak menjadikan Nabi itu sebagai hakim, pemutus perkara dari agama yang mereka yakini. Baik. Ini kandungan global dari iman kepada para Rasul. Kemudian yang kelima dari keimanan yaitu iman kepada hari akhir. Ya. Ini juga sudah diterangkan ada 4 perkara dari iman kepada hari akhir, yaitu mengimani tentang adanya alam kubur. Nah, adanya alam kubur, ada nikmat dan siksa di alam kubur. Ini yang wajib diimani. Ya, kemudian yang kedua dari iman kepada hari akhir, yaitu mengimani tentang kebangkitan dari alam kubur tersebut pada hari kiamat nanti. Ya. Dan hal-hal yang terjadi setelah kebangkitan itu terjadi di padang mahsyar. Itu dari rangkaian keimanan yang harus diimani yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian yang ketiga dari iman kepada hari akhir, itu diimani akan pembalasan amalan. Ya, pembalasan amalan
amalan yang diamalkan ini akan dibalas pada hari kiamat nanti, baik ataupun buruknya. Ya, di situ juga akan berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti timbangan, ya, ada syafaat dan seterusnya, ya, berkaitan dengan masalah pembalasan amalan tersebut. Dan yang keempat dari iman kepada hari akhir yaitu beriman kepada surga dan neraka. Beriman kepada surga dan neraka. Ya, di seorang ketika melewati neraka itu ada jembatan yang dihamparkan oleh Allah. Ini yang wajib dia imani. Ya. Dan setelah itu ada surga. Di bawah jembatan itu as-siratal mustaqim ada api neraka waliyadzubillah. Siapa yang selamat maka dia akan masuk ke surga. Dan siapa yang tidak bisa melewatinya maka dia akan jatuh dalam neraka yang menyala-nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini sudah diterangkan secara ringkas, ya. Walaupun ini ada rincian-rinciannya nanti di buku-buku akidah yang lain. Kita kan ini hanya tahap penjelasan untuk guru dan orang tua. Minimal dia punya gambaran ilmu untuk menjelaskan kepada anak-anak. Tapi kita tidak terlalu banyak menguraikan dalil-dalil dari ayat atau hadis, karena itu nanti akan dirinci di kitab-kitab yang lebih tinggi daripada ini untuk orang yang dewasa nanti, ya, insyaallah taala, dari pelajaran untuk orang-orang dewasa. Dan kemudian yang keenam yang belum kita uraikan kemarin yaitu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, al-qadar di sini bermakna at-takdir. Ya, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan kepada makhluknya. Yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan terjadi. Dan dikatakan di situ yang baik dan yang buruknya itu ditinjau kepada apa yang ditakdirkan, yaitu al-maqdur. Karena yang menimpa manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini sudah diterangkan, ya. Ya. Adapun kalau dia kembali kepada Allah, Allah yang mentakdirkan perkara itu, maka tidak ada yang jelek. Ya, seluruhnya terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pada takdir yang jelek yang dirasa oleh manusia, di situ ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalimat baik dan yang buruknya itu sekali lagi dikembalikan kepada makhluk. Ya, agar seorang jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Karena sudah diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari doa yang panjang itu, di antara doanya yaitu wasyarru laisa ilaiki. Dan kejelekan itu tidaklah dikembalikan kepadamu ya Allah. Nah, baik, beriman kepada takdir itu kata para ulama ada 4 perkara juga, ya, 4 tingkatan. Jadi ini kita seragamkan semua, ya. Walaupun kalau kita baca dari uraian ulama yang lain itu ada yang mengatakan ada 5, ya, di sebagian dari rukun-rukun iman tadi itu ada yang menambah begitu, ya, dari 4 tadi. Tapi kita seragamkan 4 begitu, ya, supaya gampang dihafal. Jadi yang pertama dari iman kepada takdir, seorang dia mengimani akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia imani akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu telah mengetahui apa yang telah terjadi. Nah, yang akan terjadi atau yang sedang terjadi itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui seluruhnya, ya, baik secara global ataupun secara rinci.
apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, ini dari iman kepada takdir ya. Mengimani akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, yang globalnya atau yang rincinya. Nah, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Ya, akan ada yang mustahil terjadi saja, yang dia tidak terjadi sebenarnya. Tapi yang dikata terjadi, Allah tahu di situ bagaimana nanti akan terjadi, bagaimana kejadiannya. Baik. Ini dari tingkatan pertama dari iman kepada takdir. Ya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim yang berbicara tentang masalah ini ya. Dan ya. Di antaranya ayat yang lain apa yang bisa diwakilkan misalnya wallahu bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dan wasi'a kulla syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu melingkup segala sesuatu. Melingkup segala sesuatu. Ya. Orang-orang munafik atau orang-orang kafir di akhirat nanti itu mereka akan meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Agar mereka bisa beramal soleh, beriman. Itu kan tidak terjadi. Ya. Tapi yang itu terjadi, Allah kabarkan dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, kalau mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan mengulangi lagi apa yang dilarang dari hal itu. Mereka akan kembali kafir kepada Allah. Padahal tidak terjadi lagi ya. Karena seorang kalau telah masuk dalam api neraka, itu tidak bisa lagi kembali ke dunia. Tapi Allah kabarkan dalam Al-Quran, walau ruddu la'adu limanuhu an. Jadi kata mereka dikembalikan, maka mereka akan mengulangi apa yang dilarang darinya. Ya. Jadi dari tingkatan pertama dari iman kepada takdir. Kita mengimani bahwasanya kita mengimani akan ilmu Allah. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ya, mengetahui segala sesuatu. Yang sudah diterangkan tadi dari rinciannya. Kemudian yang kedua dari iman kepada takdir, tingkatan yang kedua kita mengimani bahwasanya Allah itu telah menulis takdir makhluk ini di Allahul Mahfud. Ya, mengimani bahwasanya Allah telah menulis takdir makhluk ini di Allahul Mahfud. Allah artinya dia tempat menulis ya. Nah, adapun Al-Mahfud artinya yang terjaga. Ya. Dan tidak tahu bagaimana bentuknya dari tempat tulisan tersebut. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang jelas seluruh takdir makhluk yang ada di alam semesta ini sudah dituliskan oleh Allah. Dan itu akan terjadi berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari antara ayatnya dalam masalah ini diterangkan di surah ada di sini di surah Al-Hajj ya, ayat ke-70. Dikatakan oleh Allah, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard? Inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir." Ya. Dikatakan alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi. Ini tadi yang pertama ya, digabung di sini dari ilmu Allah. Dan inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya perkara itu ada dalam Alkitab. Telah tadi kitab catatan takdir itu. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sesungguhnya perkara itu adalah mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan diperkuat lagi dengan hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50
alfa sana. Ya, Allah telah menulis takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejarak 50.000 tahun. Jadi sudah ditulis semuanya ya. Tidak ada yang keluar dari pentakdiran itu. Nah, jadi selalu yang ada yang kita lihat itu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan diterangkan di hadis-hadis yang lain, sesungguhnya awal yang pertama kali Allah cipta itu adalah pena. Ya, kemudian Allah perintahkan pena itu untuk menulis apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ya. Jadi ini dari tingkatan yang kedua ya. Dari iman kepada takdir. Kita mengimani bahwasanya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk ini. Ya. Nah, tidak ada yang luput dari kejadian yang terjadi di alam semesta ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah, tertulis di Allahul Mahfuz. Dipahami ya? Baik. Kemudian yang ketiga dari iman kepada takdir, yaitu mengimani akan kehendak Allah. Ya. Itu maksudnya kita imani bahwasanya seluruh hal yang terjadi di alam semesta ini itu tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya kehendak. Ya. Seluruh yang terjadi di alam semesta ini, baik itu yang baik ataupun yang buruk, nah, itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetapkan juga makhluk juga punya kehendak. Makhluk juga punya kehendak. Tapi kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita baca ya di surah-surah pendek gitu kan. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul alamin telah berkehendak. Nah, illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Ya, jadi seluruh yang terjadi ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu berbuat ya, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah itu Maha berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ya, banyak ayat kalau mau dibaca tentang masalah ini. Ya. Tidaklah terjadi suatu perkara di alam semesta ini, kejadian kecuali sudah atau dia terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang ketiga ya, dari iman kepada takdir. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari iman kepada takdir, itu mengimani bahwasanya seluruh yang ada di alam semesta ini itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zatnya ataupun sifatnya, gerakan-gerakannya. Nah, ini adalah seluruhnya makhluk. Dipahami ya? Ya. Itu diterangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Banyak ayat seputar masalah itu. Di antaranya ayat di surah Az-Zumar ayat 62 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, Allah itu Maha mencipta segala sesuatu. Jadi segala yang ada di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya tunduk pada ketentuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dari ringkasan dari iman kepada takdir ya. Kandungan iman kepada takdir. Tapi pada juga ayat yang lain yang lebih jelas di sini ya, di masalah yang keempat ini ada ayat di surah As-Saffat ya, ayat ke-96. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Ya. Dan Allah yang mencipta kalian
dan juga mencipta apa yang kalian amalkan. Jadi gerakan-gerakan kita ini seluruhnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tetapkan Allah itu ya punya kehendak, ya, dia mencipta, dan juga makhluk juga punya kehendak dan punya perbuatan. Nah, seluruhnya itu diatur dan kehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Taib, ini dari sebagian penjelasan ringkas ya dari kandungan iman kepada takdir. Ya, sebagian ulama ada yang menambah kandungan yang kelima ya. Nah, di masalah iman kepada takdir ini, ya, di antara mereka ada juga yang mengatakan seorang jangan dia pertentangkan antara syariat Allah dengan takdir. Ya, antara syariat dengan apa? Dengan takdir. Ya. Nah, jangan dia misalnya berkata, kalau sudah ditakdirkan, dosa kita beramal. Ya, kan sudah ditahu siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Ini kan pernah terjadi dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika itu ya, kalau sudah ditakdirkan semuanya, untuk apa kita beramal? Kan begitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau, "I'malu, fakullun miyassarun lima khuliqa lah." Beramalah kalian, karena setiap dari kalian akan dimudahkan pada apa yang dia ditakdirkan untuknya. Jadi kalau dia penghuni surga, Allah akan mudahkan dia menempuh jalan-jalan untuk menuju ke surga. Akan dibuat seperti itu dalam kehidupannya. Kalau dia penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan juga dia melakukan hal-hal yang mengantar kepada neraka. Ya. Hanya di sini tidak boleh kita pastikan juga ya. Kalau dia misalnya orang yang saleh dikatakan penghuni surga, dia orang yang berdosa dia dikatakan penghuni neraka, tidak. Tapi dikhawatirkan begitu. Dan ada ciri-ciri seorang seperti itu ya. Itu dari hal yang kita tetapkan. Karena seorang itu dimudahkan oleh Allah pada apa yang dia dicipta untuknya. Dipahami ya? Dan kita tidak tahu kemana kita akan kembali pada hari kiamat nanti kan? Apakah ke surga atau ke neraka? Jadi tidak boleh kita berhujah dengan takdir. Berhujah dengan takdir, kalau sudah ditakdirkan tidak usah beramal. Itu tidak boleh seperti itu ya. Karena semuanya sudah ditakdirkan, tapi kita tidak mengetahui takdir kita. Jelas ya? Tapi di depan kita kan ada agama, ada Al-Quran, ada hadis. Ya, Rasul sudah diutus. Ya, ada para sahabat, ada para ulama yang menunjuki jalan yang baik dan memperingatkan akan jalan-jalan yang jelek. Itu kan kita hendaknya berpikir di situ. Kita memilih jalan yang baik, yang benar, dan meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang dalam kehidupan. Ya, itulah gunanya seorang diberi akal, diberi fikiran oleh Allah agar dia bisa menimbang dari perkara-perkara itu tadi. Baik, jelas ini ya. Jadi ini tambahannya di sebagian ulama yang lain. Seorang jangan dia pertentangkan antara syariat Allah dengan takdir. Ya, dengan takdir ya, yang sudah diterangkan tadi uraiannya. Kemudian di iman kepada kitab-kitab Allah, ada juga yang menambah yang kelima ya. Ya, tadi kan sudah diterangkan 4 dari kandungan iman kepada kitab Allah. Ada yang kelima yang menambahkan bahwasanya dia mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut yang diturunkan oleh Allah itu merupakan kalam Allah. Ya, merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Ya, termasuk padanya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini kalam Allah. Jadi dia yang dibaca itu, yang didengarkan itu kalam Allah. Itu kalam Allah. Itu ada rincian-rincian nanti ya, kita akan bahas mungkin di buku-buku akidah yang lainnya. Jelas ya, Al-Qur'an, demikian pula Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa yang sudah diterangkan, itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah.
Nah, dan dia bukan makhluk. Dia bukan apa? Makhluk. Ya. Baik. Yang dibaca, yang didengarkan itu dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat yang telah kita bacakan atau yang didengarkan. Nah, dalam kehidupan ini. Baik. Itu sebagian tambahan-tambahannya dari kandungan iman, dari rukun iman yang sudah diuraikan ini. Tapi dengan ini kita sudah selesai membahas rukun-rukun iman. Jadi rukun-rukun iman sudah kita baca ya dari pembahasan sebelumnya juga. Sudah diuraikan apa itu iman, kemudian apa itu definisi iman. Kemudian sudah diterangkan juga iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan juga sudah diterangkan bahwasanya iman itu punya cabang-cabang. Nah, ada yang paling tingginya, ada yang paling rendahnya. Ya, itu sudah dibahas ya. Nah, dan sudah dibahas terakhir tadi tentang masalah rukun-rukun iman. Ini tingkatan yang kedua dari agama Islam, yaitu ada yang dikenal dengan martabat al-iman, tingkatan keimanan. Baik. Yang pertama kan sudah dibahas, yaitu Islam. Jadi sudah dua tingkatan dalam agama. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas sini yaitu martabat al-ihsan. Ya, martabat al-ihsan. Lihat di halaman 19 ya. Kita selesaikan insyaallah taala sampai pembahasan di soal yang ke-30. Baik. Di halaman 19 di soal yang ke-27 dikatakan di situ ya, mal martabatu tsalitsatu min maratibid din. Dijawab al-ihsan. Mal martabatu tsalitsatu min maratibid din. Ya, apa tingkatan ketiga dari tingkatan-tingkatan agama? Maka dijawab di situ adalah al-ihsan. Ya, dijawab adalah al-ihsan. Nah, ihsan diterangkan di situ ya. Terus sebelum kita masuk di definisi, dalilnya tentang masalah ini kan sudah kita singgung juga kemarin ya. Di hadis Jibril itu kan, hadis Umar bin Khattab, riwayat Imam Muslim, tentang kisah malaikat Jibril yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agama. Ya, tentang perkara agama ini. Ya, awal-awalnya kan Jibril bertanya tentang Islam. Nabi terangkan apa? Rukun-rukun Islam yang 5 itu kan. Ya. Kemudian soal yang kedua beliau tanya tentang iman. Nabi jawab rukun-rukun iman yang tadi sudah diterangkan. Ya. Kemudian yang ketiga dia bertanya lagi tentang ihsan. Itu yang ketiga. Nabi terangkan itu apa itu ihsan yang kita akan uraikan di sini. Baik. Jadi itu dalilnya ya, dilihat kembali di hadis Jibril itu. Nah, ketika beliau bertanya amal ihsan, maka Nabi menjawab, "Anta abadallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kita akan dibahas nanti di halaman ada di soal yang ke-28. Baik. Nah, itu soal yang ke-27 ya. Sekarang soal yang ke-28 dikatakan di situ ma ma'anal ihsan. Ma ma'anal ihsan? Ya, dijawab anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Apa itu makna al-ihsan? Nah, dijawab yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ya. Jika kamu tidak mampu saya melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah itu melihatmu. Ya. Sesungguhnya Dia melihatmu. Nah. Baik, ini dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang kita bacakan ini dari potongan hadis yang sudah diterangkan tadi di hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Baik. Dan ini juga diterangkan di salat-salat ya oleh penulis rahimahullah taala, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ada di usul salat yang lengkap itu yang pakai mukaddimah.
Dan juga ada di ringkasan usul salatah juga beliau terangkan perkara itu. Ya, ketika menjelaskan makna ihsan, beliau uraikan dengan lafaz ini. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik, ini dia hafal ya. Nah, baik. Ihsan itu secara bahasa, kita rilis secara bahasa ya. Dia bermakna lawan dari kejelekan. Itu ihsan ya secara bahasa. Ya. Dia merupakan lawan dari kejelekan. Lawan dari kejelekan yaitu ihsan. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, ihsan itu kan perbuatan baik. Perbuatan baik. Ya. Itu ihsan. Dan perbuatan baik itu kan banyak macam ya. Banyak macamnya diterangkan oleh para ulama. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau terangkan ada 4 bentuk perbuatan baik. Ya. Ya, walaupun di situ secara globalnya ihsan itu terbagi 2. Ya. Terbagi 2. Ada perbuatan baik kepada makhluk, ada perbuatan baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia perbuatan baik kepada makhluk secara umum itu dibagi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ada 4 macam. Ada 4 macam. Nah, yang pertama ada ihsan dengan harta. Ya, ihsan dengan hartanya. Misalnya dia bersedekah, gitu kan? Itu kan perbuatan baik semua secara umum kan? Dia membayar zakat, berinfak. Dipahami ya? Ini kan bagian dari rukun apa? Islam. Baik. Itu ihsan juga di situ masuk makna ihsan. Kemudian dari bentuk ihsan kepada makhluk selain dengan harta ada juga dengan kedudukan. Ya. Misalnya dia orang yang terpandang di masyarakat ya. Dia berikan rekomendasi misalnya. Ya, atau tazkiyah. Itu bentuk ihsan juga kepada makhluk. Misalnya agar orang itu dibantu, ya, dia berikan rekomendasi tazkiyah supaya manusia itu membantunya. Ya, itu contoh ya, ihsan kepada makhluk dengan kedudukannya di masyarakat. Kemudian yang ketiga beliau bagi juga ihsan kepada makhluk. Ya, ada ihsan dalam bentuk mengajarkan ilmu agama. Ya. Dengan ilmunya. Dia mengajari manusia ilmu agama. Ya, makanya bentuk dari apa? Dari ihsan juga. Berbuat baik kepada makhluk. Dan yang keempat dari ihsan kepada makhluk yaitu dia berbuat baik dengan badannya, dengan tenaganya. Ya mungkin dia tidak punya harta, tidak punya misalnya kedudukan, dia tidak punya ilmu juga yang bisa dia ajarkan, tapi yang keempat dia punya apa? Tenaga, ya, punya kekuatan. Maka dia tolong saudaranya untuk meringankan bebannya. Ini juga dari bentuk apa? Ihsan. Jelas ya? Jadi tidak keluar dari 4 itu ya. Perbuatan baik kepada apa? Makhluk. Mungkin dengan harta, mungkin dengan apa? Apa tadi yang kedua? Kedudukan. Yang ketiga apa tadi? Dengan ilmu, ya, diajarkan ilmu. Yang keempat dengan tenaga atau badannya. Jelas ya? Ini bentuk ihsan kepada apa? Makhluk. Ini jenis yang pertama. Ya, jenis yang kedua dari ihsan ada ihsan kepada Allah. Ini yang kita bahas sekarang. Diterangkan definisinya oleh penulis di usul tsalatsa ya. Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jelas ya? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau anda bisa melihatnya maka ketahuilah bahwasanya Allah itu melihatmu. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagian ulama juga ada yang membahasakan ihsan kepada Allah itu dari terkandung padanya dari makna-makna keikhlasan. Dari makna-makna apa?
keikhlasan. Karena di antara tafsir ayat ini sudah kita singgung sedikit juga mungkin di sesi-sesi sebelumnya ya. Di antara dari makna wa huwa muhsin itu adalah dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun ihsan juga bisa luas maknanya di situ ya, kepada Allah. Dia ikhlas, kemudian dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dari bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari cakupan dari makna ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berjalan dalam agama ini ya, dia hanya mencontoh saja. Ya, ittiba. Itu juga ada bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, jadi bisa dibagi-bagi begitu ya dari uraian-uraian maknanya. Jadi ihsan kepada Allah itu bisa bentuk seperti yang diterangkan di sini oleh penulis. Ya, di usul tsalatsa ya. Dan juga bisa bentuknya dia ikhlas dalam beribadah. Dan juga yang ketiga bisa bentuknya dia apa? Dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada ayat-ayatnya kalau kita ingin baca ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, orang-orang yang mendapat keridhaan di sisi Allah itu kan dikatakan di antara cirinya apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, mereka mengikuti dengan apa? Ihsan. Diikuti tuntunan Rasulullah dan para sahabat dengan apa? Ihsan, dengan pas. Gitu ya. Dia tidak menambah, tidak mengurangi, persis. Ya, itu dari jalan beragama. Ini semua dari bentuk-bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, kita lihat tadi di situ ya. Ketika dikatakan anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Ini sudah diuraikannya dari mana ibadah di pondasi yang pertama. Ya, ibadah itu dia merupakan nama yang melingkup segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ini sudah kita bahas ya. Nanti lihat rekamannya di pondasi pertama ya. Dari mana ibadah itu? Cakupan ibadah, ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, gitu kan? Ada ibadah harta, ditinggalkan hal-hal yang diharamkan karena Allah. Itu kan semua dari jenis-jenis ibadah. Ini sudah dibahas ya di pondasi yang pertama. Ada juga rukun-rukun ibadah. Nah, seperti cinta kepada Allah, ada harapan, gitu kan? Ada rasa takut. Ini harus hadir ya dalam ibadah kepada Allah. Ya, dari mana-mana ihsan. Baik. Dan juga diperhatikan dari syarat-syarat diterimanya ibadah. Yang itu sudah diterangkan. Ini kembali kepada keikhlasan dan mutaba'ah. Nah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pas. Ya, tidak menambah dan tidak menguranginya. Baik. Jadi itu bentuk ibadah. Anta'budallah, dia beribadah kepada Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Nah, perhatikan bahasa Nabi di situ ya, di hadisnya kan. Jadi seorang beribadah itu seakan-akan dia melihat Allah. Bukan dia lihat langsung, tapi seakan-akan dia melihat Allah. Ini tingkatan yang pertama dari tingkatan apa? Ihsan. Ya, ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tidak bisa melihat Allah di dunia ini dalam keadaan terjaga. Ya. Nabi terangkan dalam hadisnya di dalam riwayat Imam Muslim atau dalam riwayat Imam Ahmad ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamu annakum lan taru rabbakum hatta tamutu." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Mati. Artinya kalau dia di dunia, dia tidak bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Tapi dibahasakan tadi dengan apa? Ka'annaka tara. Ya, seakan-akan melihat Allah. Itu dalam beribadah seperti itu ya. Kita meyakini perkara itu. Ya. Adapun di akhirat, seorang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Banyak ayat-ayat dan hadis tentang masalah itu. Nah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu kan ada di surah Al-Qiyamah ya. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah. Ya, ceria berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka apa? Melihat. Nah, kalau di hari kiamat Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, di surga juga seperti itu. Nikmat surga yang paling tingginya itu yang mengalahkan seluruh nikmat yang ada di surga tatkala seorang dia melihat ya kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, an-nazar ila wajhillahil karim. Itu melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Nah, di hari kiamat ya, di surga Allah bisa dilihat. Adapun di dunia itu tidak bisa dilihat ya dalam keadaan terjaga. Itu hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat di situ. Iya. Adapun dalam mimpi itu sebagian ulama mengatakan mungkin dilihat. Ya, mungkin dilihat. Tapi itu dikembalikan juga pada apa? Tingkat keimanan seorang hamba. Ya. Ini ada rincian-rincian yang dibahas di buku-buku akidah yang lebih dalam. Baik. Bahkan di situ ada hadis dari riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana kata Aisyah ya ketika itu, man za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu ya faqad kata Aisyah, siapa yang menyangka bahwasanya Nabi Muhammad itu dia melihat Rabbnya, ada lanjutan hadisnya di situ ya. Kata Aisyah, faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Maka dia telah berbuat dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipahami ya? Baik. Jadi ini dari sebagian ya menjelaskan tentang masalah dari itu. Ka'annaka tara. Jadi Allah seakan-akan dilihat saja. Ketika seorang beribadah, ini tingkatan yang pertama dari ihsan. Ya, kalau dia tidak bisa seperti itu, belum sampai dia seperti itu, maka ada tingkatan yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, dan memang tidak mungkin kita melihat Allah ya di dunia ini, maka ada tingkatan yang kedua, fa innahu yaraka. Maka ketahuilah bahwasanya dia melihatmu. Ya, dia melihatmu. Ini musyahadah. Kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita disaksikan oleh Allah. Ya, dalam segala jenis ibadah kita. Ya, apakah itu salat atau mempelajari ilmu agama. Ya, dan seterusnya dari macam-macam ibadah yang sudah diterangkan ya. Allah itu maha menyaksikan makhluknya. Dipahami ya? Baik. Ini tingkatan yang kedua. Jadi di ihsan itu akan diterangkan nanti di soal yang ke-29. Dia itu ada dua tingkatan. Ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama anta'budallaha ka'annaka tarah. Dan tingkatan yang kedua, kalau tidak bisa di tingkatan pertama, maka dilatih dulu yang kedua ini. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan yang paling tinggi itu yang pertama tadi. Yang paling tingginya apa yang pertama. Ya. Baik. Dalil tentang masalah ini dibawakannya oleh Syekh rahimahullah taala di Al-Usul Tsalatsa. Ya, beliau bawakan situ ada beberapa ayat seputar masalah ihsan ini. Saya bacakan sebagian ayat-ayatnya. Baik, ada ayat di surah An-Nahl ya, ayat 128. Di surah An-Nahl ayat 128. Dikatakan situ innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan juga bersama dengan orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Ini kebersamaan di sini ya. Kebersamaan Allah. Artinya Allah itu dekat sekali dengan mereka yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat apa? Ihsan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua beliau bawakan juga
Di surah Asy-Syu'ara, nanti lihat ya di matan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di surah Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Dikatakan situ walau wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Ya, ini ayat ya yang perjelas mana tadi. Kata Allah, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Merahmati. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihatmu tatkala kamu apa? Berdiri. Perhatikan ya, yang melihatmu tatkala kamu apa? Berdiri salat. Ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin, dan berbolak-baliknya kamu dalam sujud. Ya, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, berdiri lagi. Itu disaksikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya ada dalam hati kita ya ketika kita beribadah kepada Allah agar dia tidak lalai. Ya. Nah, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha apa? Mengetahui. Tapi itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ada di surah Yunus ayat 61. Ayat di surah Yunus ayat 61. Dikatakan oleh Allah, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi." Dan tidaklah apa yang kalian berada pada suatu perkara, tidaklah apa yang kalian baca dari Al-Quran, dan tidaklah ada yang kalian amalkan dari suatu amalan, kecuali kata Allah, illa kunna alaikum syuhuda, kecuali kami adalah saksi atas kalian. Ya, dipahami ini ya. Jadi seperti itu ya. Ini ayat-ayat yang memperjelas dari mana al-ihsan tadi itu, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Baik. Itu dari ayat 3 ayat yang dibawakan oleh Syekh di usul ats-tsalatsah, yaitu salah satu usul. Di yang lengkapnya ya, yang ada muqaddimah, isi dan penutup. Baik. Sekarang kita lihat di soal yang ke-29. Jadi kita sudah selesai tadi apa? Menjelaskan makna apa? Ihsan. Secara bahasa dari apa? Lawan dari kejelekan atau perbuatan baik. Dan tadi sudah diterangkan pembagian apa? Ihsan. Ada ihsan kepada makhluk, ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tadi sudah diuraikan juga di situ, ihsan kepada makhluk itu dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ihsan kepada Allah juga sudah diuraikan juga tadi, bentuknya dengan ini, dengan ini, dengan ini. Baik. Itu sudah kita bahas tadi. Baik. Sekarang kita lihat di soal yang ke-29. Nah, itu dikatakan kam arkanul ihsan. Ya, kam arkanul ihsan. Dijawab ruknun wahidun fihi darajatani. Ruknun wahidun fihi darajatani. Ada berapa rukun-rukun ihsan? Nah, berapa rukun-rukun ihsan? Maka dijawab satu rukun. Terdapat dalamnya apa? 2 derajat. Ya. Jadi ini sudah diterangkan tadi ya di soal yang ke-28. Jadi ihsan itu rukunnya satu saja. Baca ayatnya, baca hadis tadi yang sudah kita bacakan ya, dari lafaz yang Nabi SAW terangkan kepada Jibril. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu rukun ihsan. Itu rukun ihsan. Tapi dalam kalimat itu ada 2 tingkatan. Ada 2 apa? Derajat. Yang pertama tadi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini yang paling tingginya. Rukun yang pertama. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini hadir ya, diupayakan hadir ketika beribadah. Ya, kalau tidak mampu maka ada rukun yang kedua. Fa illam takun tarahu, atau ada derajat yang kedua ya, bukan rukun. Ada derajat yang kedua, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Baik, jelas ini ya. Ini derajat dari ihsan. Baik. Sebagian ulama ada yang membahasakan ihsan ini dia dari
hal yang menyempurnakan agama Islam seorang, ya, yang membuatnya lebih utama di atas yang lainnya, ya, di atas yang lainnya. Taib. Ini dari ihsan tadi, ya, dalam artian yang sudah diterangkan tadi, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini dari kalimat-kalimat makna-makna yang menyempurnakan agama seorang hamba, ya, yang membuatnya dia lebih utama di atas muslim yang lainnya, ya, di atas muslim atau mukmin yang lainnya. Baik, dipahami ini, ya. Baik, ini ringkas dari soal yang ke-29. Sudah diurai tadi di soal yang ke-28. Baik, satu lagi sekarang terakhir, soal yang ke-30 dari penjelasan pondasi yang kedua ini, ya. Yang ke-30 dikatakan di situ ma'a'la maratibid din, ya. Ma'a'la maratibid din, dijawab a'laha al-ihsanu thumma al-imanu thumma al-islamu, ya. Soalnya ma'a'la maratibid din, apakah yang tertinggi dari derajat agama? Tadi kan sudah diterangkan, ya, agama kan berapa derajat? Ada 3 secara umum. Ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Apa yang paling tingginya? Nah, dijawab di situ a'laha al-ihsan. Yang paling tingginya adalah ihsan. Kemudian di bawahnya iman, kemudian di bawahnya lagi apa? Islam. Paham, ya? Itu, ya, secara berurut seperti itu. Ya. Ihsan, kemudian iman, kemudian apa? Islam. Tapi ini mengarah ke bawah, ya Bu, ya, bukan mengarah ke atas. Bukan ihsan kemudian iman naik begitu lagi, ya. Kemudian Islam naik lagi, tidak. Tapi di sini maksudnya dibahasakan ihsan, kemudian turun ke iman, kemudian turun ke mana? Ke Islam. Jelas, ya? Tapi ini sudah kita uraikan juga, ya, di antara dalilnya adalah hadis Jibril tadi itu. Hadis Jibril yang sudah kita baca, ya, di sesi yang awal-awal dari pembahasan pondasi yang kedua ini. Ya, mula-mula kan Jibril bertanya tentang Islam. Nabi jawab 5 rukun Islam. Yang kedua Jibril bertanya lagi tentang iman. Nabi jawab 6 rukun iman. Nah, yang ketiga itu Jibril tanya tentang ihsan. Nabi jawab rukun ihsan tadi itu, ya, yang sudah kita bahas. Baik. Ya, jadi itu diantara dalilnya, ya. Ada juga ayat bisa dipakai di sini juga diterangkan dari para ulama di surah Al-Hujurat. Ya, ini juga sudah kita baca ayatnya, ya, tentang kisah Arabi itu kan, yang apa berkata dia telah beriman. Ya, dikatakan di surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya. Orang Arab Badui ketika itu pernah berkata, kami telah beriman, amanna. Dibantah oleh Allah. Ya, qul lam tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum apa? Beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi kalian baru apa? Berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan iman belum masuk di hati-hati kalian. Artinya ada seperti itu tingkatan manusia. Yang berislam saja. Ini tingkatan yang paling bawah kan? Yang paling banyak dari kaum muslimin itu kan Islam. Ya, muslim. Ya, ada yang muslim tapi dia belum dikatakan apa? Mukmin. Kayak tadi kan orang Arab Badui tadi itu. Ya, mungkin dia belajar dulu apa itu iman, baru dia bisa menjadi apa? Seorang yang dikatakan mukmin. Ya, apalagi kalau mau dikatakan muhsin, yang ihsan, ini lebih tinggi lagi daripada apa tadi? Keimanan. Ya, jadi kalau mau digambarkan itu secara ringkas, dia diibaratkan seperti lingkaran, ya, begitu. Ada lingkaran yang besar. Ya, lingkaran yang besar ini muslim, gitu, ya. Banyak di sini kan dari kaum muslimin. Ya, dalam lingkaran yang besar ini ada lingkaran lagi di dalamnya. Ya, ada lingkaran lagi apa? Di dalamnya. Ini yang dikatakan mukmin. Ya, tapi dia lebih sedikit. Ya, jangkauannya kan daripada lingkaran yang
besar tadi di luar. Dalamnya ada lingkaran lagi, ya, yang lebih kecil daripada di luar tadi itu sebelumnya. Nah, dalam lingkaran iman ini ada lagi lingkaran kecil lagi dalamnya. Itulah tadi lingkaran apa? Ihsan. Ya. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain, ya, setiap yang sampai pada derajat ihsan, maka dia sudah pasti mukmin, sudah pasti apa? Muslim. Kalau dia sudah di derajat iman, ini pasti apa? Muslim. Tapi dia belum pasti apa? Muhsin. Belum sampai pada derajat ihsan. Kalau dia masih di derajat yang pertama di Islam, maka dia ini belum mukmin, belum apa? Muhsin. Ya, dipaham ya? Baik. Itu ringkasan dari derajat-derajat agama ini. Ya, Nabi terangkan di akhir hadis, ya, hadis Jibril itu, ketika malaikat Jibril sudah pergi, ya, Nabi bersabda kepada para sahabat ketika itu, "Hada Jibril, ya, atakum yu'allimukum amra dinikum." Ya, ini Jibril tadi yang datang. Ya, jadi manusia yang menyamar begitu. Dia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian, mengajari perkara agama kalian. Itulah perkara agama ini berputar pada 3 perkara ini: Islam, iman, dan apa? Ihsan. Ya, tapi ini luas ya jangkauannya, cakupannya dalam agama ini perlu kita pelajari. Tapi pokok-pokoknya itu kembali kepada tadi itu. Ya, ada rukun-rukun Islam ini kita wajib mempelajarinya. Ya, kita dalami. Ada rukun-rukun iman. Ya, ada ihsan tadi itu yang menambah keutamaan, ya, seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketinggian derajatnya. Baik. Ini sudah selesai pondasi yang kedua ya dari al-usul ats-tsalatsa untuk anak-anak. Nanti berikutnya kita akan masuk di pondasi yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, segera itu dulu ya dari akhir majelis. Ada yang ditanyakan dari pembahasan tadi? Silakan. Baik, segera dulu ya kalau ada yang ditanyakan, kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.